Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Jelang libur akhir pekan kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai di perdagangan jelang libur akhir pekan. Sebelum kita ulas dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, kita akan coba review Pak. Seperti apa pergerakan di harga saham gabungan sepekan terakhir yang memang cenderung tertekan Pak Audi? Ya, kalau kita lihat memang ini long streak yang 6 hari berturut-turut di IHSG. Sebenarnya kalau kita lihat elaborasi lebih jauh, sentimennya adalah pasca FOMC yang memang proyeksi dari Fed untuk di tahun depan ini memang narasinya sama dan kecenderungan lebih konservatif yang memang di mana mereka justru memperkirakan inflasi ini akan kecenderungan tertahan di level yang tinggi dan ini yang direspon cukup negatif oleh pasar baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia yang kelihatannya memang akan lebih slower gitu ya untuk terkait dengan kebijakan atau pemangkasan suku bunganya dan memang kami khawatirkan adalah dampaknya terhadap IHSG terjadinya outflow ini masih terjadi lagi gitu ya seiring dengan shifting investment yang kemungkinan dapat terjadi plus juga kemungkinan Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan dan mempertahankan di level yang cukup tinggi juga Hmm. gitu. Baik, khusus Jadi untuk memang kami melihat ini lebih sentimennya. Baik, khusus untuk hari ini Pak Audi masih fluktuatif meskipun kecenderungan menguat dan indeks harga saham gabungan juga masih cukup dominan bergerak di 6.900-an Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal, ini kemungkinan secara volume transaksi pun kami melihatnya ini lebih technical rebound. So ini bisa dimanfaatkan terlebih dahulu, mungkin untuk jangka pendek gitu ya, karena memang level psikologis yang cukup kuat untuk IHSG saat ini adalah di 7.000. Semoga ini bisa menjadi tahanan yang cukup kuat gitu ya. Jadi memang kami masih melihat ada indikasi penguatan atau rebound lebih lanjut, at least setidaknya dalam ya mungkin sampai dengan akhir full year 2024 ini resisten yang mungkin bisa dicapai adalah mungkin di level 7.150-an dan untuk level supportnya dalam jangka pendek ini adalah yaitu adalah di 6.900. Baik, bagaimana Anda melihat posisi dari investor saat ini yang tampaknya juga masih menantikan data inflasi PCE Amerika Serikat, Pak? Kalau tidak salah akan rilis di Jumat malam nanti ini. Dan arahnya untuk perdagangan di minggu depan, di mana di sisa perdagangan 2024, aktivitas perdagangan juga tidak penuh karena beberapa juga mengadakan cuti bersama. Pak Audi? Iya, iya, iya. Jadi memang ini sudah kami rasa sudah price in ya dengan 6 hari berturut-turut IHSG kita signifikan dropnya dan memang ini kekhawatirannya adalah terkait dengan PCE tadi dielaborasi lebih jauh memang pandangan Fed pun masih sama tadi pasca FOMC selesai memang proyeksi ekonomi untuk AS diperkirakan akan lebih stagnan dan Ya. bahkan untuk Indonesia pun kita juga mengalami hal yang sama. Jadi ya memang ini harapannya adalah kecenderungan investor sudah price in dan kemungkinan hanya untuk technical rebound. Baik, tadi Anda targetkan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun ada di kisaran 7.150, kemudian juga di 7.200. Posisi ini revisi tidak Pak jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kiwum Sekuritas? Iya, ini memang kami melakukan sedikit revisi gitu ya, di mana memang target sampai dengan di pertengahan tahun gitu ya, sebelum adanya perubahan pandangan persis sebenarnya kalau kita lihat adalah pasca terpilihnya Donald Trump Ya. ini memang sedikit merubah tatanan gitu ya dan memang sebelumnya kami menargetkan 7.500 sampai dengan 7.700 di tahun ini tetapi memang kita ada revisi sedikit sampai dengan untuk tahun ini di 7.150 sampai dengan di 7.250 jadi memang range-nya agak sedikit diturunkan dibandingkan proyeksi sebelumnya. Peluang window dressing dan juga Santarelli dengan beberapa hari perdagangan ke depan di 2024? Iya, untuk saat ini memang akan kecenderungan lebih sedikit gitu ya. Walaupun memang estimasi kami memang IHSG di bulan Desember masih berpotensi akan menghijau sampai dengan ditutup di bulan Desember ini. Tetapi memang untuk chance-nya
sampai dengan signifikan, kami rasa ini akan sedikit lebih minim karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini agak sedikit berbeda. Pengetatan kebijakan moneter, lalu ketidakpastian, dan plus terpilihnya beberapa pemimpin negara-negara termasuk Indonesia. Jadi ini Ya. memang akan sedikit dielaborasi lebih jauh oleh pasar untuk ke depannya. Baik, beralih kita ke dari sisi sektor Pak dan juga pergerakan beberapa saham. Lagi-lagi saya mau ke perbankan terlebih dahulu. Hari ini perbankan tampaknya mengikuti arus pergerakan indeks harga saham gabungan fluktuatif. 4 perbankan big cap hari ini juga bergerak fluktuatif. Apa yang bisa digambarkan di tengah posisi ini Pak, ketika perbankan di sesi pertama tadi sempat naik signifikan, kemudian koreksi dalam, memasuki perdagangan sesi kedua menguat kembali, namun di beberapa menit jelang penutupan hari ini penguatannya lagi-lagi terbatas, Pak Audi. Iya, ya. Jadi memang ini kalau kami melihat pasar lebih kecenderungan memanfaatkan posisi yang memang sudah 6 hari berturut-turut turun ya. Tapi Ya, memang kami masih belum melihat adanya indikasi perubahan tren. So ini memang masih dikhawatirkan akan lebih hanya untuk spekulatif gitu ya. Jadi mungkin sobat investor juga boleh diperhatikan. Tetapi memang yang menjadi concernnya saat ini adalah kenapa lebih banyak dibuang oleh iya, atau dalam tanda kutip ya dilepas gitu ya, khususnya oleh asing. Kita melihat beberapa hari terakhir cukup deras sekali keluarnya asing dari perbankan. Memang kekhawatiran terkait dengan cost of fund yang memang jika memang Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunganya atau sesuai dengan FFR atau sesuai dengan Fed di tahun depan yang hanya 2 kali pemangkasan suku bunga, ini menjadi kekhawatiran. Dampaknya adalah pertumbuhan kredit atau permintaan kredit yang kecenderungan akan melemah, dan ujungnya adalah memang daya beli yang memang dikhawatirkan semakin melemah. So ini memang sudah diperkirakan oleh sebelumnya gitu ya, dan ini langsung direspon cukup negatif iya. oleh pasar. Baik, dari beberapa saham perbankan big cap ini, Pak Audi, bagaimana Anda melihat arahnya sampai dengan akhir tahun ini? Kemudian proyeksi Anda juga, kombinasikan dengan fundamental, kinerja mereka di kuartal keempat dan secara full year nantinya, apakah ini juga akan menjadi gambaran untuk arah pergerakan di 2025? Iya, ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi perbankan, ini yang masih cukup strong ya, resilient dengan cukup kuat. Memang kami melihat ada BBCA gitu ya, memang menjadi salah satu yang diharapkan bisa menjadi penopang gitu ya, dan juga Mandiri. Karena memang kalau kita lihat secara pertumbuhan kredit, BCA itu masih mencatatkan double digit. So ini bisa menjadi bukti bahwa memang masih cukup kuatnya pertumbuhan, cukup kuatnya kinerja dari BBCA itu sendiri. Jadi memang kami masih mengharapkan, dan memang kalau kita lihat secara tren, di sini ada potensial sekali terjadi technical rebound. Ya mungkin tidak akan terlalu signifikan. 3-4% kami perkirakan masih ada potensi sampai dengan akhir tahun ini. So itulah yang diharapkan bisa menopang ISG kita bisa Ya. kembali rebound. Penutupan hari ini di 9650 Pak. Rekomendasinya untuk BBCA sampai dengan akhir tahun, support dan resistennya, ada peluang balik ke atas 10 ribuan kembali? Iya, untuk resisten memang persis di 10.000. Kami melihat ini level psikologis yang pertama, lalu yang kedua adalah moving average 200 hari. Jadi ada 2 resisten di sini. Kami menargetkan memang sampai dengan akhir tahun, targetnya adalah sampai dengan di 10.000. Untuk level support yang mesti dijaga saat ini adalah di 9.500. So BBCA rentang pergerakannya 9.500 sampai dengan di 10.000 hingga akhir tahun 2024. Baik, tadi selain BBC Anda juga rekomendasikan BMRI Pak. Hari ini juga Ya. cukup menarik pergerakannya meskipun juga sempat fluktuatif. Perdagangan kemarin BMRI justru mengalami tekanan yang paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini tampaknya ditutup flat Pak, 5675. Intraday hari ini sempat ke 5750. Analisis dan rekomendasi untuk BMRI. Ya, untuk Mandiri sebenarnya ini sudah mengkonfirmasi. Kami memang kemarin sudah cukup melihat bahwa level supportnya masih terjaga di 5.600. So ini bisa kami sampaikan bahwa support psikologisnya untuk saat ini adalah 5.600 dengan ada potensial terjadi technical rebound atau spekulasi jangka pendek, dengan targetnya adalah untuk saat ini sampai dengan di 6.150. Ya. Support yang mesti dijaga adalah hati-hati jika memang perubahan trennya bisa terjadi, terkonfirmasi jika Mandiri turun ke bawah 5.450. Baik perbankan big cap ada BBCA atau BMRI lebih direkomendasikan. Kita bergeser ke saham perbankan lainnya, Pak Audi, tidak termasuk ke dalam perbankan big cap ada BRIS Pak. Hari ini di tengah fluktuasi pergerakan harga saham gabungan, BRIS hari ini menguat cukup signifikan, 4,17% di 2.750. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk, ada Bapak Inder dari Bali, baru ingin masuk ke dalam saham brand ini.
BRIS maksud saya. Direkomendasikan tidak dan masuk entry di level berapa untuk BRIS? Yes, BRIS menarik. Kalau kita lihat secara teknikal ada moving average 200 hari, so hari ini sudah confirm, artinya dia masih bertengger dan bisa kembali lagi menguat. Kami rasa ini cukup menarik. Entry levelnya boleh di level 2730 sampai dengan 2770. Ini memang masih cukup sekali dengan resisten terdekat R1-nya adalah 3030. Next jika dia breakout sampai dengan di 3300. Batasi hati-hati jika memang BRIS ini malah turun ke bawah 2550. Ini potensial terjadi melanjutkan pelemahan sangat terbuka sekali. Oke. Didukung dari sisi volume tidak untuk BRIS? Ya, jika memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir, ini untuk hari ini memang sudah break rata 20 harinya. So hari ini memang sudah mulai ada indikasi, walaupun belum signifikan sekali ya, tetapi memang jika dibandingkan dalam 20 hari terakhir, ini sudah mulai cukup kuat gitu ya. Tetapi memang dibutuhkan sekali lagi spike volume yang memang harusnya di atas 1 kali gitu ya. Untuk saat ini memang masih dalam rentang 1 kali 20 hari terakhirnya. So masih cukup terjaga. Baik, karena BRIS ditutup di 2750 menguat di 4,17%. Review dan rekomendasi dari perbankan Big Cap dan juga ada BRIS yang hari ini juga melaju kencang di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan. Pak Audi, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus nantinya update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.